Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk dalam pasal 2 ayat yang kedua. Saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Dan ia menjadi korban pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan bukan hanya dosa-dosa kita saja, melainkan juga karena dosa-dosa seluruh dunia. Di ayat kedua kita belajar Kristus menjadi korban pendamaian. Ayat 2 ini masih sambungan dari ayat pertama, saudaraku. Yang mana Kristus menjadi juru syafaat sekaligus ayat kedua menjadi korban pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saat kita berbuat dosa, kita minta ampun kepada Tuhan Yesus. Cukup. Ya, Allah Bapa, ampuni Tuhan Yesus, ampuni Roh Kudus, ampuni. Ya nggak perlu, saudaraku. Nggak perlu. Allah kita esa. Itu. Di dalam Yesus. Semua kepenuhan kealahan sudah ada. Jadi cukup berdoa dalam nama Yesus. Ya cukup. Ya kalau mau Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus ampuni, ya boleh lah. Boleh lah. Karena tiga pribadi Allah ini nggak saling bersaing kok. Nggak, lu kok yang disebut selama hidup anak ini si A ini kok Tuhan Yesus terus. Allah Bapa kok nggak disebut. Nggak ada seperti itu pemikiran. Tiga pribadi Allah itu sepikir, seia, sekata, setujuan. Satu tambah satu tambah satu sama dengan satu. Benar-benar jadi satu, saudaraku. Nanti kita akan belajar tentang Trinitas, Tritunggal Allah. Itu di dalam pasal-pasal, ya pasal keempat, pasal kelima nanti kita belajar, saudaraku. Nah, lingkup korban pendamaian Kristus bukan hanya untuk hidup kita saja, melainkan dosa-dosa seluruh dunia ditanggungkan kepada Kristus. Betapa dahsyat itu, dosa seluruh dunia ditanggungkan kepada Kristus. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Kisah Rasul 4 ayat 12, Yohanes 14 ayat 6. Satu-satunya juru selamat yang mampu menghapus dosa dan mendamaikan kita dengan Allah. Roma 5 ayat 1. Nggak ada yang lain. Jadi keselamatan ini bukan untuk orang-orang tertentu saja atau untuk orang-orang yang dikatakan dipilih oleh Allah. Enggak ada Allah pilih-pilih. Keselamatan itu untuk seluruh dunia. Siapa yang mau Allah panggil, come home, panggil Allah, panggil untuk masuk dalam rencana Allah. Di dalam Yesus ada keselamatan kekal. Ada pengajaran tentang pemilihan Allah, itu gak benar, saudaraku ya. Allah tidak memilih-milih dalam menyelamatkan manusia. Nah, kita mau lihat dalam Roma 8 ayat 29, ini ada perbedaan mendasar dari terjemahannya, saudaraku. Ini mungkin kalau kita melihat dalam terjemahan baru, ya memang terkesan Allah pilih-pilih. Tetapi kalau kita lihat dalam terjemahan yang lain, enggak. Coba kita lihat Roma 8:29 dalam terjemahan baru. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Allah pilih-pilih, Allah menentukan. Coba kita lihat dalam terjemahan lama. Ya. Karena orang yang dikenalnya terdahulu, ia itu juga ditetapkannya terdahulu. Nggak dipilih dikenal. Dalam bahasa Inggrisnya, for whom he did foreknow. Allah tahu lebih dulu. Dari kemahatauan Allah tahu lebih dulu. Oh, Allah ini anak bakal bertobat. Ini anak tidak bakal bertobat. Yang bakal bertobat, Allah akan kasih segala macam cara untuk membuat dia bertobat. Tapi kalau nggak bakal bertobat, ya Allah biarkan. Seperti Firaun. Firaun mengapa kok dikatakan dalam Alkitab Allah mengeraskan hatinya? Itu bukan berarti Allah sengaja mengeraskan hatinya Firaun supaya Firaun binasa. Oh, Allah nggak sekejam itu. Firaun, istilah mengeraskan hati itu, Firaun memang Allah tahu lebih dulu dia nggak bakal bertobat, sehingga pada waktu Allah menunjukkan kemuliaannya, Firaun tuh makin mengeraskan hati.
makin mengeraskan hati. Itu istilah Allah, mengeraskan hati Firaun. Dikasih kemuliaan, makin keras. Kasih kemuliaan, makin keras. Total 10 tulah loh. Itu kalau nggak mujizat besar tuh siapa yang berani bilang itu bukan mujizat besar? Tapi mengapa saat diberi mujizat besar pun Firaun tetap tidak bertobat? Karena hatinya Firaun sudah keras. Allah sudah tahu lebih dulu dia pasti bakal binasa. Oleh karena itu Allah menunjukkan kemuliaannya, ditunjukkan loh, dahsyatannya untuk mengeluarkan bangsa Israel. Firaun ditunjukkan, tapi tetap gak bertobat. Akhirnya binasa kan di Laut Merah. Jadi Allah gak pilih-pilih. Kalau Firaun bakal bertobat, Allah pasti akan cari, Allah pasti akan upayakan supaya dia bisa bertobat. Ada orang ditembak tentara, ditembakin peluru, kok nggak mati, teman-temannya kok mati. Tak kebetulan, oh ternyata 10 tahun kemudian dia bertobat. Itu loh saudara. Jadi kalau kita ada kemungkinan bertobat, pasti Allah akan upayakan itu saudara. Nah, jadi Allah nggak pilih-pilih. Allah nggak pilih-pilih. Nah, ada beberapa sanggahan tentang ajaran pilihan-pilihan Allah. Allah itu pilih-pilih atau ajaran predestinasi. Ada beberapa sanggahan. Pertama, kasih Allah itu bagi semua manusia dalam dunia ini. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan karena begitu besar kasih Allah akan orang-orang pilihannya. Enggak. Maka Allah mengaruniakan putra tunggalnya supaya orang-orang pilihannya bakal diselamatkan. Oh tidak, saya ganti Alkitab loh saudaraku kalau seperti itu. Enggak. Tapi barang siapa yang mau percaya diselamatkan. Itu ayat tersebut menyatakan kasih Allah bagi dunia. Dunia saudaraku. Saya gak mau ganti-ganti ayat. Jelas ayatnya katakan dunia. Kedua, kesabaran Allah bagi manusia yang berdosa. 2 Petrus 3:9. Ayat tersebut mengatakan bahwa Allah menghendaki semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Allah sabar menunggu. Bukan orang yang ditentukan untuk bertobat. Enggak, tapi semua. Itu 2 Petrus 3:9. Ketiga, kesalahan tafsir Roma 8 ayat 29 dan 30. Terjemahan baru kenapa ditulis orang yang dipilihnya, padahal terjemahan lama, versi penerjemahan yang lama dikenalnya cocok dengan King James dan semua Alkitab dalam terjemahan yang lain for he did foreknow. Kenapa dalam terjemahan baru dikatakan orang dipilihnya? Saya juga nggak tahu saudaraku, kok ditulis dipilihnya dari semula. Nah, kalau kesalahan tafsir ini membuat orang Allah pilih-pilih. Tidak, ternyata tidak. Yang dikenalnya lebih dulu, yang diketahuinya lebih dulu. Allah itu luar biasa. Allah tahu mana yang bakal bertobat, mana yang tidak. Dari kekal sebelum dunia diciptakan, Allah tahu berapa bilangan orang yang ada dalam dunia ini yang bakal bertobat, yang bakal masuk surga. Allah tahu. Kenapa ada orang yang bertobat tiba-tiba berakhir dengan daging? Allah tahu lebih dulu. Tapi karena dia bertobat, Allah izinkan dia menerima keselamatan. Tapi dia akhirnya undur, ya keselamatannya hilang. Diganti yang baru. Jadi kursi bilangan orang percaya dalam surga sudah diketahui Allah. Pastikan saudara dan saya termasuk di dalamnya. Ayo kita mau setia. Allah gak menentukan. Allah tahu siapa. Pastikan saudara dan saya termasuk di dalamnya. Keempat, penentuan Allah ada di dalam Kristus. Efesus 1 ayat 3-4. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Allah memang bisa menentukan hidup manusia. Siapa yang berani berbantah kepada tukang periuk? Periuk berbantah kepada tukang periuknya. Itu dalam kitab Roma. Allah memang berkuasa untuk menentukan. Tapi penentuan Allah bekerja di dalam Kristus. Di luar Kristus, Allah tidak menentukan manusia binasa atau selamat. Saat manusia percaya Tuhan Yesus, maka Allah bekerja menentukan hidup manusia. Dia memberikan rencana-rencana yang indah, Yeremia 29 ayat 11, agar manusia bisa bertumbuh dan berbuah-buah, Efesus 4 ayat 13. Jadi Yohanes 15 ayat 16,
Saya memilih kamu untuk apa? Untuk selamat? Enggak, untuk menghasilkan buah. Jadi pemilihan Allah untuk melayani Tuhan. Jadi kalau kita, nah ini ada penggaris saudaraku. Ini ya, saya ibaratkan titik ini adalah titik pintu gerbang dalam skema kemah suci. Ini adalah masuk dalam kemah suci, ini luar halaman. Ini pagar halaman, ya. Di luar pagar halaman ini Allah panggil, come home, come home, come home. Ayo panggil semua, panggil. Walaupun Allah tahu siapa yang mau, siapa yang tidak, tapi Allah panggil semua. Saat masuk di dalam pagar halaman, di dalam Yesus, selamat toh, pintu gerbang, lambang selamat, dalam Yesus ada keselamatan, masuk baru Allah menentukan, anak, kamu belajar, kamu jadi mata, kamu jadi alis, kamu jadi hidung, kamu jadi telinga, kamu jadi mulut. Sehingga terbentuklah tubuh Kristus yang saling melengkapi dan membentuk kesempurnaan rencana Allah. Menyempurnakan rencana Allah, menyelesaikan rencana Allah. Ini saudaraku. Jadi pemilihan Allah itu di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada pemilihan. Di dalam Yesus itu Allah panggil semua orang. Panggil semua orang. Itu saudaraku, ya. Itu. Lukas 12:57 juga mengatakan, tidakkah engkau mengambil keputusan dari diri sendiri? Tidakkah engkau mengambil keputusan tidakkah engkau mengambil keputusan yang benar dari diri sendiri, dari dirimu sendiri? Itu saudaraku. Kelima, Allah tetap menunggu umatnya agar bertobat. Yesaya 65:2. Walaupun bangsa Israel adalah bangsa pemberontak, tapi Allah tetap mengulurkan tangannya. Siapa tahu ada orang-orang yang mau meresponi uluran tangan Allah sehingga bertobat. Jika Allah pilih-pilih, ngapain Allah berbuat seperti itu? Kan sudah tahu, aku pilih ini, sudah selesai, wis. Yang lain binasa, terserah. Enggak. Allah nggak seperti itu. Allah nggak pilih-pilih. Allah memanggil semua orang agar bertobat, tapi di dalam Yesus baru Allah pilih-pilih. Jadi mata, jadi telinga, jadi mulut dalam tubuh Kristus. Saling melengkapi, saling mensupport satu dengan yang lain. Tidak saling menjatuhkan. Keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan cuma-cuma pada setiap manusia di dalam Kristus Yesus. Saya katakan, di dalam Kristus Yesus tidak ada yang lain. Tidak ada jalan ke surga selain Yesus Kristus. Semula kita adalah orang berdosa, saudaraku. Tapi hanya dengan percaya Tuhan Yesus melalui hati dan mulut kita, Roma 10:10, maka kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Kolose 1 ayat 13-14. Manusia tidak bisa membenarkan dirinya dengan cara apapun. Hanya melalui iman kepada Yesus Kristuslah manusia bisa dibenarkan. Roma 3:22. Gak ada yang lain. Gak ada lain. Kisah 4:12. Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus telah menebus dosa seluruh umat manusia melalui darahnya. 1 Petrus 2 ayat 24. Kematian Yesus menyebabkan terciptanya jalan pendamaian antara Allah dengan manusia. Kita cukup percaya dengan iman untuk bisa mengalami jalan pendamaian tersebut. Roma 3:25. Cukup percaya dengan iman. Jadi keselamatan yang kita miliki bukan karena perbuatan kita, bukan karena perbuatan baik kita, hanya karena iman kepada Tuhan Yesus saja. Roma 3 ayat 27, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Masih ada beberapa orang Kristen yang beranggapan bahwa dia selamat karena sudah melayani Tuhan. Itu salah besar. Malah gak selamat loh saudaraku. Kalau kita ngomong selamat kita karena kita berbuat baik, malah kita gak selamat, kita kehilangan keselamatan. Jelas di sini dikatakan Kristus menjadi kurban pendamaian bagi dosa-dosa kita. Hati-hati. Jadi hanya melalui Yesus kita diselamatkan. Ya, ini ayat kedua ini bicara tentang Yesus sebagai korban pendamaian. Satu-satunya jalan keampunan dosa, itu kata Kisah Rasul dalam terjemahan lama. Jalan keampunan dosamu itu Yesus Kristus, gak ada yang lain. Saudara perlu mengerti ini supaya kita bisa mantap. Oh, ternyata percaya saya dalam Yesus enggak sia-sia. Memang
Saudara bisa yakin iman saudara kepada Tuhan Yesus itu gak pernah sia-sia, saudaraku. Dia merencanakan yang indah. Dan Allah kita bukan Allah yang jahat, yang pilih-pilih. Ini dikatakan dosa-dosa seluruh dunia. Bukan dosa-dosa umat pilihannya, bukan. Allah gak pilih-pilih. Tapi dosa seluruh dunia. Ayo panggil, Allah panggil dosa seluruh dunia diampuni kalau mau datang kepada Yesus. Ya, ini sedikit tentang keselamatan, tentang korban pendamaian itu dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.